Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi publik. Dosen pengampu mata kuliah Prof. Dr. Witaksi MSI dan Bapak Fitrah Ramadian MPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi akuntansi forensik dan pencegahan fraud. Akuntansi forensik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada investigasi dan analisis keuangan untuk mendeteksi kecurangan, penyimpangan keuangan, atau ketidakberesan dalam laporan keuangan. Akuntansi forensik menggabungkan keahlian akuntansi, audit, hukum, dan investigasi untuk mengungkap bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum atau penyelesaian sengketa. Perbedaan akuntansi forensik dan akuntansi tradisional. Akuntansi forensik bersifat investigatif dan terkait hukum, sedangkan akuntansi tradisional bersifat rutin dan administratif. Kemudian, akuntansi forensik digunakan saat ada kecurigaan penyimpangan, sementara akuntansi tradisional berjalan setiap periode untuk pelaporan keuangan. Selanjutnya juga, akuntansi forensik memerlukan keahlian tambahan seperti hukum dan IT. Sedangkan akuntansi tradisional berfokus pada standar pelaporan keuangan saja. Definisi fraud dan jenis-jenis kecurangan dalam akuntansi. Pengertian fraud adalah penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Contoh fraud adalah penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan keuangan yang lain. Fraud sendiri dapat dilakukan oleh satu individu, kelompok, maupun perusahaan secara utuh, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian apa itu fraud adalah serangkaian ketidakberesan, irregularitas, dan perbuatan melawan hukum illegal acts yang dilakukan oleh suatu pihak guna mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya, jenis-jenis kecurangan fraud. Sesuai dengan pengertian fraud, berikut adalah jenis-jenis kecurangan fraud yang biasa terjadi di lingkungan perusahaan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, korupsi. Korupsi adalah salah satu contoh fraud yang paling mahal terjadi di Indonesia. Korupsi biasanya terbentuk penyuapan, pemerasan, atau penyalahgunaan informasi suatu instansi. Wujud yang dapat terbentuk dari fraud jenis ini adalah gratifikasi atau pemberian hadiah demi kepentingan jangka panjang. Yang kedua, pencucian dan penggelapan uang. Pencucian dan penggelapan uang adalah jenis kasus fraud Indonesia yang berkorelasi dengan white collar crime. Dalam jenis penipuan ini, pelaku akan menyalahgunakan aset yang dipercaya padanya. Contohnya adalah multi-level marketing dengan skema Ponzi. Jadi, pelaku akan menggelapkan aset para investor yang dipercaya padanya. Yang ketiga, pencurian data. Pencurian data adalah salah satu jenis kasus fraud di Indonesia yang terjadi melalui pengambilan data-data penting instansi atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara luas. Penipuan jenis pencurian data disebut computer fraud. Jika pencatatan data baik berupa pembukuan, keuangan, atau catatan operasional hingga data pribadi suatu perusahaan terpusat pada komputernya. Yang keempat, penyimpanan aset.
Penyimpanan data merupakan salah satu jenis kasus fraud di Indonesia yang paling umum terjadi di dalam sebuah perusahaan. Jenis penipuan ini meliputi seluruh tindakan berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan aset yang dipercaya pada orang tersebut. Walaupun penyimpanan aset paling banyak terjadi dalam perusahaan, namun penyimpanan ini merupakan yang paling mudah dideteksi selama pencatatan dan pengelolaan keuangan perusahaan dikerjakan dengan baik. Peran akuntansi forensik dalam mencegah, deteksi, dan investigasi fraud sangat penting dalam menjaga integritas keuangan dan mencegah kerugian finansial yang signifikan. Yang pertama, akuntansi forensik berperan penting dalam mencegah fraud dengan membantu organisasi membangun sistem kontrol internal yang kuat. Berikut beberapa cara akuntansi forensik berperan dalam mencegah fraud. Yang pertama, menerapkan standar akuntansi yang transparan. Akuntan forensik dapat membantu organisasi menerapkan standar akuntansi yang transparan dan konsisten, sehingga mengurangi peluang terjadinya manipulasi data keuangan. Yang kedua, melakukan audit internal. Akuntan forensik dapat melakukan audit internal secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem kontrol internal dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Yang ketiga, melakukan pendidikan pencegahan fraud. Akuntan forensik dapat memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan tentang pentingnya integritas, etika, dan pencegahan fraud. Yang keempat, membangun budaya kejujuran dan akuntabilitas. Akuntan forensik dapat membantu organisasi membangun budaya kejujuran dan akuntabilitas yang kuat, sehingga mengurangi risiko terjadinya fraud di dalam organisasi. Selanjutnya, akuntansi forensik juga berperan penting dalam deteksi fraud dengan menggunakan berbagai teknik investigasi dan analisis data keuangan. Berikut beberapa cara akuntansi forensik berperan dalam mendeteksi fraud. Yang pertama, analisis data keuangan. Akuntan forensik dapat menganalisis data keuangan untuk mengidentifikasi pola yang tidak wajar, transaksi yang mencurigakan, atau perbedaan signifikan antara data keuangan dengan data operasional. Yang kedua, investigasi mendalam. Akuntan forensik dapat melakukan investigasi mendalam terhadap transaksi yang mencurigakan untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap fraud. Yang ketiga, penggunaan data analitik. Akuntan forensik dapat menggunakan data analitik untuk mengidentifikasi pola fraud yang kompleks dan sulit dideteksi secara manual. Setelah fraud terdeteksi, akuntansi forensik berperan penting dalam investigasi fraud untuk mengumpulkan bukti dan membangun kasus yang kuat. Berikut beberapa cara akuntansi forensik berperan dalam investigasi fraud. Yang pertama, pengumpulan bukti. Akuntansi forensik dapat mengumpulkan bukti yang relevan dengan fraud, seperti dokumen keuangan, catatan transaksi, dan keterangan saksi. Yang kedua, menganalisis bukti. Akuntan forensik dapat menganalisis bukti yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola fraud, menentukan jumlah kerugian, dan mengidentifikasi pelaku fraud. Yang ketiga, membuat laporan investigasi. Akuntan forensik dapat membuat laporan investigasi yang komprehensif dan objektif, yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Akuntansi forensik memiliki hubungan erat dengan sistem hukum, karena akuntansi forensik seringkali terlibat dalam proses hukum terkait fraud. Berikut beberapa hubungan akuntansi forensik dengan sistem hukum. Yang pertama, bukti hukum. Hasil investigasi akuntansi forensik dapat digunakan sebagai bukti hukum dalam proses peradilan atau negosiasi sengketa. Yang kedua, saksi ahli. Akuntansi forensik dapat bertindak sebagai saksi ahli dalam proses peradilan untuk memberikan keterangan tentang temuan investigasi dan analisis data keuangan. Yang ketiga, membantu penegak hukum. Akuntansi forensik dapat membantu penegak hukum dalam menggunakan kasus. Akuntansi forensik dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus fraud dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menjatuhkan hukum kepada pelaku fraud.
Jenis-jenis fraud akuntansi. Salah satu asosiasi di Amerika Serikat ada salah satu lembaga yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan fraud, yaitu ACVA. Nah, menurut mereka ada 3 jenis fraud akuntansi, yaitu yang pertama ada kecurangan laporan keuangan, yang dimana kecurangan ini dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan. Nah, tindakan ini dapat merugikan investor dan juga kreditor. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset digolongkan ke dalam kecurangan kas serta kecurangan atas persediaan dan aset lainnya. Yang ketiga ada korupsi. Dalam bahasa ini, korupsi yang dimaksud berdasarkan ACFA ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pertentangan kepentingan, yang kedua suap, yang ketiga pemberian ilegal, dan yang terakhir adalah pemerasan. Cara mengatasi fraud akuntansi. Ada beberapa langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk mencegah fraud akuntansi, yaitu yang pertama adalah dengan mulai menggunakan software akuntansi, yang dimana laporan yang dikeluarkan oleh software ini bersifat otomatis, sehingga hal ini dapat mencegah adanya otak-atik data secara curang. Yang kedua adalah mengawasi SOP. Pelaporan keuangan jadi punya celah untuk fraud jika SOP tidak diawasi dengan ketat. Yang ketiga ada seleksi karyawan, yang dimana karyawan yang dipilih memiliki integritas yang tinggi. Yang keempat, rutin melakukan proses audit, yang dimana dilakukan audit secara proaktif minimal sebulan sekali. Yang kelima, monitor dan evaluasi kerja, di mana melakukan pengawasan khusus kepada para tim pembuat laporan keuangan. Yang keenam, lancarkan komunikasi akuntansi. Nah, buat jalur komunikasi setiap adanya transaksi keuangan. Buat sistem pembuatan laporan keuangan yang transparan dan dapat dikawal oleh yang dapat dikawal setiap waktu. Yang ketujuh ada hotline pelaporan keuangan. Yang terakhir adalah gelar pelatihan anti fraud. Ketidaktahuan merupakan lubang yang bisa diisi oleh fraud. Maka pengetahuan karyawan agar dapat terhindar dari tindakan fraud yang bisa terjadi di era abu-abu ini. Akuntansi forensik dalam investigasi fraud. Akuntansi forensik adalah penerapan keahlian akuntansi dan investigasi untuk menemukan bukti kecurigaan keuangan. Akuntan forensik menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data keuangan, serta memberikan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Berikut ini adalah beberapa peran akuntansi forensik dalam investigasi fraud. Yang pertama, identifikasi dan pengumpulan bukti. Akuntan forensik bertugas mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kecurigaan keuangan. Bukti ini dapat berupa dokumen keuangan, catatan transaksi, email, dan data elektronik lainnya. Yang kedua, analisis data keuangan. Akuntan forensik menganalisis data keuangan untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan. Mereka menggunakan teknik-teknik seperti analisis rasio keuangan, analisis tren, dan analisis data untuk menemukan indikasi kecurigaan. Yang ketiga, perhitungan kerugian. Akuntan forensik menghitung kerugian yang diakibatkan oleh kecurigaan keuangan. Perhitungan ini penting untuk menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kecurigaan. Yang keempat, pemberian kesaksian ahli. Akuntan forensik dapat memberikan kesaksian ahli di pengadilan. Mereka menjelaskan temuan-temuan mereka dan memberikan pendapat profesional mengenai kecurigaan yang terjadi. Strategi pencegahan dan deteksi fraud dalam organisasi. Yang pertama, penerapan pengendalian internal yang kuat.
Pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. 2. Penerapan budaya etik yang kuat. Budaya etik yang kuat mendorong karyawan untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, penerapan sistem pelaporan pelanggaran. Sistem pelaporan pelanggaran memungkinkan karyawan untuk melaporkan dugaan kecurigaan secara anonim. Yang keempat, audit internal dan eksternal. Audit internal dan eksternal membantu mendeteksi kecurigaan dengan memeriksa laporan keuangan dan pengendalian internal organisasi. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mendeteksi kecurigaan dengan menganalisis data keuangan secara otomatis. Perangkat lunak deteksi kecurigaan dapat mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan dan memberikan peringatan dini. Yang keenam, evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala terkait sistem dan sumber daya manusia di dalam perusahaan, sehingga meminimalisir adanya peluang terjadinya fraud.